Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pertemuan yang ke-14 bidang studi bahasa Indonesia untuk kelas 12 PKR. Nah, sebelumnya saya juga tak akan lupa mengajak kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, dengan mendekatkan diri kita akan dilindunginya. Dan yang pasti kita menghendaki bagaimana supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Anak kami sekalian, pada pertemuan yang lewat ya, kita sudah membicarakan bagaimana menyusun opini dalam bentuk paragraf. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan menyusun fakta dalam bentuk artikel. Anak-anak sekalian, ingat ya, kalau saya katakan fakta, ingat fakta itu ditulis dalam dua bentuk. F ya, pertama F, fakta berarti bukti. Kalau ditulis dengan P biasa, fakta, nah sudah lain, beda artinya. Adakah yang dibedakan ya? Fakta ditulis dengan huruf P biasa berarti organisasi militer. Untuk menambah wawasan kamu, organisasi militer yang kita kenal sampai saat ini ada dua ya. Fakta Warsawa yang dulu ini dirajai oleh Soviet. Kemudian ya ada NATO ya, yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Ada blok barat dan blok timur. Itu perbedaan penulisan huruf ya F dengan P pada kata fakta, supaya kita tidak salah ya. Baik, sekali lagi, menyusun fakta huruf F dalam bentuk artikel ya. Mengenai artikel juga sudah kita bahas ya pada pertemuan lewat. Baik, setelah bisa menyusun opini dalam bentuk paragraf, pada pembahasan ini kamu akan menyusun fakta dalam bentuk artikel. Fakta huruf F ya adalah suatu informasi yang bersifat nyata, atau benar-benar terjadi. Fakta disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kebenarannya. Oleh karena itu, fakta lebih sering sulit dibantah oleh opini seseorang. Berikut adalah ciri-ciri fakta. 1. Merupakan suatu kebenaran umum. Artinya kebenaran itu tak terbantahkan. Siapapun akan bisa membuktikannya. Ya, ini yang dimaksud merupakan kebenaran umum, mutlak. Ya, sebagai contoh sederhana dengan angka misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Siapapun ya akan membuktikan bahwa 2 tambah 2 itu adalah 4. Ini yang dimaksud dengan kebenaran umum, tak terbantahkan. Yang kedua, menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. Ya, jadi kalau ada kejadian, ya ada bukti-bukti di mana kejadiannya, siapa pelakunya, bagaimana bisa terjadi, jam berapa. Kalau tabrakan, apa yang bertabrakan, ada korban, mana korbannya, ya, di mana, apakah di dalam rumah, kalau di dalam rumah yang mana, alamatnya di mana. Bukti-bukti berupa data yang akurat. 3. Mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi.
ada saksi, ada foto, ya. Nah, kemudian ada pengakuan, sayalah korban, si anulah pelakunya. Nah, kalau terjadi pemukulan, mana yang dipukul, alatnya apa, siapa yang melihat. Nah, itu. Kemudian berikut contoh kalimat fakta. Nah, ini kalimat fakta. Contoh 1. Di Kabupaten Pangandaran terdapat pantai yang indah dan sering dijadikan objek wisata. Orang tahu ya, kalau Pangandaran itu adalah sebuah kabupaten, ya. Dan orang banyak mengunjungi pantai yang ada di sana. Nah, ini ya. Dan memang itu ada. Nah, ini contoh ya, contoh kalimat-kalimat yang berbentuk fakta. Kedua, Tasikmalaya adalah suatu kota yang ada di Jawa Barat. Ya, semua orang tahu. Ya. Nah. Tidak mungkin dikatakan Tasikmalaya berada di Labura. Nah, enggak akan terdapat. Ya. Nah. Nomor 3, julukan kota Bandung adalah kota kembang. Ya, nah, semua orang yang telah membaca, apalagi yang pernah melihat, pernah mengunjungi, apalagi orang Bandung sendiri menyatakan itu adalah sesuatu yang benar. Ya, nah, ini contoh-contoh kalimat fakta. Kemudian ya, berikut ini contoh fakta ya yang berbentuk paragraf atau artikel. Perhatikan anak kami sekalian. Ikan paus adalah satu-satunya mamalia terbesar yang hidup di dalam air maupun di daratan. Bobot terberat ikan ini yang pernah tercatat adalah ikan paus biru yang beratnya mencapai 7 ton dengan panjang sekitar 1000 meter. Monster air tersebut hidup di samudra yang luas dengan memakai ribuan hewan-hewan kecil seperti ikan plankton. Karena termasuk ke dalam hewan mamalia, ikan paus bernapas dengan menggunakan insang. Dan hampir beberapa menit sekali ke permukaan untuk mengambil napas. Dalam hal berkembang biak, ikan paus memproduksi dengan cara melahirkan 3 hingga 4 ekor bayi paus yang beratnya mencapai 2 ton. Oleh sebab itu, ikan paus merupakan monster yang hidup di lautan. Ya, nah ini adalah contoh fakta yang berbentuk artikel atau ya paragraf ya. Jadi apa yang sudah kita baca itu semuanya bisa dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan, bisa didebat. Contoh kalimat pertama, ikan paus adalah satu-satunya mamalia terbesar yang hidup di dalam air maupun daratan. Ya, ikan paus. Lihat ya, kalau tadi dikatakan mencapai 7 ton. Coba bayangkan, sebuah benda, sebuah binatang yang beratnya sampai 7 ton. Seberapa besarnya? Ya. Nah. Dan ya, hidupnya di air. Nah, itu ya. Bobot terberat ikan ini pernah mencatat adalah ikan paus biru yang beratnya mencapai 7 ton dengan panjang 1000 meter, 1 kilometer. Bayangkan. Ini pembuktian ya yang pernah dicatat. Nah, ya, ada bukti dalam bentuk tulisan. Monster air tersebut hidup di samudra yang luas dengan memakan ribuan hewan-hewan kecil seperti ikan-ikan dan plankton. Ya, nah. Ya. Kenapa dikatakan monster? Nah,
Karena makhluk ini termasuk makhluk yang aneh. Satu-satunya binatang besar di laut ya yang seperti itu. Sehingga dia dikatakan dengan monster. Sebuah keajaiban, sebuah keanehan, sebuah ciptaan Tuhan yang satu-satunya jenis yang seperti itu. Sehingga muncullah julukan kata monster. Kemudian tadi kalimat terakhir saja disebutkan bahwa anaknya saja, bayinya saja beratnya mencapai 2 ton. Bayangkan tuh. Seekor lembu yang biasa kita lihat di daerah kita ini, itu belum pernah ya kalau dia lembu lokal belum pernah terlihat ya yang beratnya 1 ton. Nah, dari 2 ton bayinya. Bagaimana besarnya itu? Nah, anak kami sekalian, dengan contoh yang terakhir saya bacakan tadi, coba ya kalian banding-bandingkan dengan artikel-artikel yang lain. Ada enggak yang menyentuh pada pengertian fakta? Ya, nah, kalau perlu ya dibuat sendiri. Anak kami sekalian, saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.